Oke, terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Kembali lagi kita akan membahas tentang Bitcoin. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sifatnya itu sedikit teknis, tapi ya nggak terlalu berat banget lah. Ya, kita akan bahas Bitcoin static address. Kenapa ini jadi masalah? Terus kemudian gimana sih caranya kita mengatasi masalah terkait dengan penggunaan Bitcoin static address tadi? Ini juga sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu di Twitter. Saya bikin mini thread. Semoga teman-teman juga ada yang membacanya ya. Jadi kita bisa open discuss. Oke, disclaimer dulu sebelumnya bahwasanya presentasi atau video ini hanyalah sebagai materi informasi dan materi edukasi saja, bukan sebagai saran finansial untuk melakukan jual ataupun membeli Bitcoin ya. Jadi tidak ada rekomendasi financial advice di sini. Oke, apa sih itu Bitcoin static address dan masalah apa yang terjadi ketika kita menggunakan Bitcoin static address? Jadi Bitcoin static address itu ketika kita memiliki sebuah private key, kemudian private key itu adalah mengenerate sebuah public address, maka jika kita menggunakan public address itu berkali-kali, itu dapat diistilahkan bahwa itu adalah static address. Jadi kita mau transaksi dengan siapapun, menerima ataupun mengirim itu menggunakan alamat yang sama atau address yang sama, maka itu adalah tindakan yang atau ya bisa dibilang sesuatu yang tidak direkomendasikan karena ada beberapa resiko di dalamnya ketika kita menggunakan alamat Bitcoin yang sama baik menerima ataupun mengirim Bitcoin. Intinya transaksi menggunakan alamat yang sama itu tidak direkomendasikan. Sebaiknya ketika kita melakukan transaksi itu menggunakan alamat dan address yang berbeda-beda. Loh, kok bisa? Padahal kan tadi dibilang di awal kalau satu private key atau satu mnemonic frasa mnemonik itu dia akan mengenerate satu alamat. Oh enggak, di sistem Bitcoin ini sebenarnya kita nggak bilang ini adalah address. Jadi kita bilang itu Bitcoin invoice. Jadi seperti sifatnya invoice itu bisa di-generate berkali-kali atau kita bisa melakukan misalnya kita mau transaksi lah kita kayak di dunia nyata ya, kita mau menerima pembayaran dari si A, kita kan membuat sebuah kwitansi gitu ya, kwitansi kita tagihkan atau invoice kita tagihkan ke A, kemudian A itu membayar kepada kita dan kita menganggap oh ini transaksinya terjadi dan invoice-nya sudah cair, invoice-nya sudah lunas itu. Jadi kita karena ini sifatnya invoice adalah tidak ada kwitansi yang sama ya, jadi setiap transaksi ke setiap orang itu ya berbeda-beda invoice-nya atau kwitansinya gitu. Nah, kalau dilihat dari ini saya ambil yang di sebelah kanan ini address dari yang kiri dari Trust Wallet, kemudian yang kanan ini dari MetaMask. Jadi kalau di Trust Wallet itu ketika kita melakukan klik itu kan ya, klik ke alamat kita. Misalnya kita mau menerima Bitcoin nih, kita receive gitu kan, ya dia akan langsung mengenerate sebuah address nih, dan kita nggak bisa memilih nih. Kan tadi yang kita bahas di depan kan Bitcoin address itu nggak cuma satu karena dia invoice kan, tapi nggak nih di Trust Wallet itu dia nggak support untuk Bitcoin invoice lah istilahnya, dia nggak support untuk itu, jadi dia tidak bisa menerima transaksi dengan alamat yang berbeda-beda. Itu sama aja kayak di Ethereum kan gitu ya, Ethereum atau BSC, Binance Smart Chain lah, itu dia ketika dia menerima transaksi ya itu alamatnya sama terus. Jadi kalau 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 orang itu tahu oh ini alamat si A dan alamat si B, jadi tahu nih dia punya token apa aja, dia punya transaksi kemana saja, menerima dari siapa, melakukan activity apa, itu bisa dilihat dari address ini. Nah, tujuannya Bitcoin kan nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu kan ya
banyak resikonya, nanti kita jelaskan. Nah, transaksi di publik blockchain-nya Bitcoin itu kan dia ada input dan output. Nah, ketika melakukan transaksi, entitas itu melakukan transaksi, dia akan melakukan input transaksi apa nih, dari mana nih, kemudian dia outputnya ke siapa. Nah, ketika sebuah transaksi itu kita tahu input dan output dan address di dalamnya itu kita tahu, kita jadi bisa tahu nih entitas di belakang dari transaksi itu siapa. Dan ketika kita sudah tahu, oh ini adalah alamat si A, ya gampang aja kita tahu, oh si A punya eh, jumlah Bitcoin sekian, dia melakukan transaksi sekian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, contohnya nih, di Bitcoin Wishlist nih. Di Bitcoin Wishlist, itu kita bisa melihat saldo address tiap Bitcoin. Jadi, dia bisa bikin ranking, dia address A, B, C, dan D. Lihat yang kanan ini, A, B, C, dan D sampai 10, banyak gitu. Nah, itu dia bisa tahu saldo atau balance di dalam alamat tersebut. Nah, contohnya ini nomor satu ini dia stempel nih, dia stempel atau dia marking wallet dengan akhiran yang di belakangnya TWSIO ini adalah walletnya Binance. Karena mungkin Binance pernah ngasih tahu dia sebagai proof of reverse-nya dia punya wallet dan lain sebagainya. Jadi dia stempelin nih. Ini adalah walletnya dari Binance Cold Wallet dengan jumlah saldo sekian, dan kalau kita klik di dalamnya itu bisa tahu ini transaksinya berapa saja, dari mana, dan dari mana itu bukan berarti orang ya, tapi identity dari address, public address tadi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita tahu nih, atau orang lain itu tahu alamat ini tuh punya siapa, dan kemudian dia melakukan transaksi ke siapa. Nah, jadi kayak distempelin gitu. Nah, kalau sudah distempelin kayak gitu ya namanya privacy udah ya bisa dibilang setipis kertas lah, setipis tisu lah gitu. Kayak gitu. Nah, untuk yang wallet yang di bawah misalnya 6, 7, 8, dan 9 ini kok nggak ada ininya ya, nggak ada stempelnya ini wallet siapa dan lain sebagainya. Ya mungkin kita tahu uh, walletnya ini punya saldo sekian, tapi kita nggak tahu nih ini wallet ini punya siapa. Dan kalau di dalam sistemnya Bitcoin invoice tadi, maka kita nggak bisa mengasosiasikan bahwa satu address ini milik si A. Belum tentu, bisa saja di si A itu punya address nomor 6, 7, sama 9. Jadi itu dijadikan satu, karena tadi adalah sifatnya invoice. Nah, ini sebenarnya bukan address, tapi invoice dari Bitcoin. Cuman orang kadang-kadang itu masih banyak yang menggunakan alamat atau address yang sama untuk melakukan transaksi, baik itu menerima maupun mengirim gitu. Nah, transaksi Bitcoin itu kan transparan. Kita tahu nih transaksi ini terjadi. Cuman untuk melindungi privacy di dalam sistem public blockchain-nya Bitcoin adalah transaksi di balik atau identitas di balik transaksi tersebut itu disamarkan, kecuali untuk pihak yang melakukan transaksi ya dong. Jadi misalnya saya ngirim ke si B dari A ngirim ke saya, B menerima Bitcoin dari saya. Nah, itu yang bisa tahu transaksinya sebenarnya hanya orang yang melakukan transaksi. Misalnya A mengirim ke saya, gitu kan. Nah, di saya itu saya mengirim Bitcoin ke si B. Cuman untuk mengirim ke si B saya menggunakan alamat yang berbeda dengan saya menerima Bitcoin dari si A. Jadi si A itu tahu atau tahu transaksi terjadi antara saya dan si A. Cuman si A itu nggak tahu apakah saya melakukan transaksi dengan si B, karena saya menggunakan dua alamat yang berbeda. Mungkin nanti kita bisa lihat ya di mempool.space itu, kalau transaksi itu sifatnya publik dan kita bisa lihat lah. Teman-teman juga pasti pernah untuk sekedar explore sedikit di explorernya Bitcoin. Nah, kalau gitu transaksi di protokol Bitcoin ini berarti nggak ada privasinya dong, karena kan semua orang bisa tahu transaksinya berapa, jumlahnya berapa, dari mana ke mana, dan lain sebagainya kan. Ya memang
memang tidak menjamin privasi sebenarnya nggak menjamin privasi, cuman itu terjadi ketika kita melakukan transaksi dengan static address. Kalau kita tadi melakukan transaksi dengan menggunakan Bitcoin invoice, bisa dibilang gini, ketika kita withdraw dari exchange, misalnya dari Binance dan lain sebagainya, itu ke cold wallet kita atau self custody kita, itu kan kita memasukkan yang namanya address. Jadi dari exchange nanti ngirim Bitcoin kita ke address yang sudah kita submit itu tadi. Nah, ketika exchange itu tahu, karena kita di exchange kan KYC ya, Nah, KYC kita store nama, store ID, dan di exchange itu bisa mengasosiasikan nih, kamu berarti melakukan transaksi ke alamat ini. Berarti alamat ini diasosiasikan bahwa ada hubungan atau relasi, ini adalah alamat Bitcoinmu. Nah, tapi dengan Bitcoin invoice kita submit aja dengan alamat yang berbeda. Cuman nanti alamat yang berbeda ini tetap untuk mengaksesnya itu hanya butuh satu private key yang kita pegang. Jadi satu private key itu bisa punya banyak banget public address gitu. Nah, makanya tidak direkomendasikan kalau melakukan transaksi menerima, baik menerima maupun mengirim. Kalau mengirim ya bisa aja lah, kalau mengirim bisa aja, tapi kalau untuk menerima itu yang namanya invoice, tadi kan kita harus ngerilis invoice baru dari A, B, C, dan D. Itu transaksi kita rilis address yang berbeda-beda tuh. Nah, selanjutnya static address ini. Nah, ini sering terjadi nih kalau saya amati di media sosial, terutama di Twitter. Itu orang-orang pada bikin, karena di Twitter itu kan dia bisa mendapatkan tips ya. Jadi dikirimin tips. Jadi kayak bukan bisa mendapatkan tips melalui Twitter sih. Cuma Twitter memberikan sebuah tombol kecil kalau di mobile apps gitu ya. Di desktop saya lupa ada apa enggak. Jadi di icon ini yang di sebelahnya DM ini itu bisa diklik, kemudian memunculkan alamat Bitcoin. Jadi di sini ada Bitcoin address dan Ethereum address dan Patreon. Nah, orang itu sering saya lihat, loh kok dia mempublikasi alamat dia di publik nih, dia punya Bitcoin address ini gitu kan. Ya kalau kayak gitu ya sama aja kayak kita kasih tahu, oh ini saldo kita di sini gitu kan. Jadi orang kan ketika ngeklik ini atau melakukan, oh aku mau ngasih tips nih, dia akan copy kan, atau menyalin alamat Bitcoin address ini, kemudian dia akan mengirimkan sebagai tips. Nah, dia nggak ngirimin pun dia bisa cek itu di Explorer, di mempool tadi. Oh, misalnya si ninjanir.btc ini, atau ini twitternya namanya apa ya, Sons Custom, itu punya Bitcoin berapa, jumlahnya berapa, transaksinya dari mana aja, sejak kapan, gitu kan bisa kelihatan kayak gitu. Sebenarnya ini nggak reliable untuk privacy sih. Jadi orang bisa tahu nih, oh ini identifikasinya bahwa ini miliknya si Ninjanir kan gitu. Jadi alamat kita itu terekspos secara publik dan kita sendiri yang melakukannya gitu. Nah, static address yang sama itu punya banyak risiko. Kalau kita rangkum garis besarnya aja, itu punya 3 risiko ya, yang kayak kita bahas tadi di depan, bahwa di sini ada risiko terkait dengan privacy. Bitcoin itu kan open protocol, dia public blockchain, kita bisa lihat transaksinya. Nah, kalau ini dimanfaatkan oleh bad actor ya, jadi bad actor itu karena dia tahu, oh ini transaksi si A dan si B, ya udah, kita nggak punya privasi lagi untuk mengontrol atau membatasi, jangan dong, ini jangan diakses dong, ini transaksi saya dan lain sebagainya. Itu jadi hilang gitu loh, karena ya tadi kita menggunakan alamat yang sama dan itu public ledger ya, semua orang bisa tahu gitu loh, baik yang orang yang baik maupun ya orang yang buruk. Cuman kan kita yang namanya sistem itu atau resiko itu harus di
dilihat dari sesuatu yang paling buruk gitu kan. Jadi kita bisa punya pengendalian resiko atau mitigasinya. Nah, yang kedua adalah resiko keamanan nih atau security risk. Jadi ada istilah bahwasanya kalau kita jalan terus kita tahu orang itu punya punya saldo berapa di rekeningnya, ya kita modal atau modal kunci ya, kunci ring pas atau kunci apalah seharga $5 itu kita beli, kita pakai buat nodong dia itu buat, loh kamu kan punya saldo sekian di rekeningmu, kasih kasih saya dong, kalau enggak kunci 5 $5 ini akan saya pukul ke kamu, kasih atau saya pukul kan kayak gitu. Jadi kita kalau jalan atau pergi, jadi orang tahu, oh, ini saldomu, nah kamu punya saldo sekian, ya gampang kan ditodong kayak gitu. Kalau kita kan ya nggak mau lah, itu kan resiko. Kemudian resiko anonimitas lagi ya, jadi ya sama mirip-mirip dengan privacy tadi, jadi kita ya tidak bisa dihilangkan lah identitas kita karena kita menggunakan alamat yang sama, kita melakukan transaksi semuanya di situ. Jadi kayak misalnya eh, ibaratnya saya mau membeli sebuah buku atau membeli sebuah produk digital gitu kan ya, itu nilainya paling cuma 300.000 satoshi atau 30.000 satoshi lah, kecil gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan alamat yang sama terus-menerus, ketika melakukan pembelian kecil kayak gitu, orang itu juga bisa tahu kita itu punya saldo berapa dan uh, ibaratnya kita dapat gaji atau pembayaran melalui Bitcoin. Jadi orang juga tahu, oh, tiap bulan kamu dapat sekian Bitcoin ya. Jadi kayak, loh, di mana sih kok segampang ini orang bisa tahu mutasi rekening kita kan? Kalau kita di perbankan yang konvensional kan ya enggak mau. Kita mau bayar parkir ya orang yang bayar kita bayar parkir ke dia yang nggak perlu tahu kita punya gaji berapa kayak gitu atau pendapatan berapa seperti itu resiko-resikonya kalau kita menggunakan yang namanya static address. Nah, kalau static address ini punya banyak resiko atau bisa dibilang itu banyak istilah ya, jadi static address ada yang nyebutnya itu static address, reusable address, reusing address, dan lain sebagainya. Intinya tuh alamat yang sama, address yang sama dilakukan untuk transaksi berkali-kali kayak gitu. Nah, kayak yang saya bilang tadi di depan kita bahas, Bitcoin ini udah punya sistemnya sendiri yang namanya dia ya, kita sebut Bitcoin invoice. Jadi Bitcoin itu bisa mengenerate alamat yang berbeda, ya tidak perlu kita menyimpan private key setiap alamat. Jadi satu private key itu bisa dibikin banyak banget alamat. Itu dia ya banyak banget lah. Jadi kalau kita mau pakai itu bebas, itu kan. Nggak harus satu private key, satu public address, enggak. Jadi berbeda nih. Kita nggak perlu repot-repot lah. Udah dibuat dari sana. Gitu. Nah, yang namanya uh, hierarchical deterministic wallet. Jadi BIP 32 itu udah dibuat, dipropose dan itu udah running, udah support kan ya. Banyak wallet yang sudah support BIP 32 ini. Di HD wallet lah, HD wallet. Jadi satu satu wallet itu kan dia diturunkan ya dari entropi 128 bit itu diturunkan untuk jadi masternode. Nanti masternode ini dia punya derivation path atau turunannya itu banyak, jadi bisa contohnya nih di wallet chain yang M000 atau M01 ini dia punya address banyak nih. Nah, untuk mengakses address banyak ini ya cuman butuh satu private key aja gitu. Jadi kalau kita lihat ya, ini contohnya di iancoleman.io nih, dia untuk BIP39 itu yang di bawah, nanti kita coba lihat langsung di websitenya. Nah, di situ ada derivation path. Derivation path itu punya banyak address. Nah, address ini atau public key ini atau address ini itu sebenarnya disimpan atau diakses itu hanya melalui satu private key aja. Jadi ini kalau diturunkan tuh banyak tuh, 10 nanti atau 11 dan lain sebagainya itu banyak. Nah, itu sebenarnya saldonya itu dari satu private key aja. Jadi
nanti kalau contohnya di Bitcoin wishlist address itu tadi, misalnya ini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh, ini adalah orang berbeda-beda. Salah. Jadi Bitcoin address itu tidak bisa diasosiasikan sebagai orang sebenarnya atau user. Yaitu bisa banyak. Jadi satu private key itu bisa bikin banyak banyak address. Nah, fungsinya apa ya tadi? Kita itu biar nggak diasosiasikan kita punya Bitcoin sekian atau kita punya saldo sekian, kita transaksi sekian. Biar nggak diasosiasikan seperti itu. Untuk menjamin ya tadi keamanan kita, privacy kita, kemudian anonimitas kita dalam menggunakan public blockchain di Bitcoin. Itu. Nah, untuk menggunakan Bitcoin invoice itu kita butuh apa nih? Atau terus kan tadi ada resikonya static address. Nah, static address kita nggak bisa menggunakan Trust Wallet karena Trust Wallet nggak support BIP32, kemudian MetaMask dan lain sebagainya itu nggak support. Nah, yang bisa kita lakukan adalah satu, kita gunakan Bitcoin only wallet. Itu udah sebuah keharusan ya kalau kita mau Bitcoin aja atau Bitcoin maksimalis ya gunakan wallet yang Bitcoin aja. Jadi tidak menggunakan ya dicampur dengan altcoin atau shitcoin lainnya. Nah, banyak sebenarnya untuk wallet-wallet yang sudah support BIP32 atau bikin invoice melalui wallet. Jadi rekomendasi yang paling enak sih kalau selama ini menurut saya ya Blue Wallet. Jadi Blue Wallet itu dia bisa bisa generate address yang berbeda-beda. Terus kemudian di situ ada juga fitur coin control. Jadi kita misalnya udah nerima tadi kan wallet yang di Ion Coleman ini. Nah, ini misalnya wallet 0, 1, 2, 3 ini saldonya 10 nih. Yang wallet yang pertama saldo 10, 5, 3, 12 gitu kan. 10, 5, 3, 12. Nah, ketika kita mau spending yang dari wallet nomor 3 aja itu bisa. Jadi kita pilih nih, oh kita mau spending yang dari wallet nomor 3. Wallet bukan wallet sih. Dari address yang nomor 3. Atau wah kita butuhnya ini kan 10, 5, 3 ya. 10, 5, 3, 12. Nah, 10, 5, 3. Nah, kita butuh transaksi 15 Bitcoin. Nah, sedangkan wallet address yang pertama ini hanya 10 nih. Kecukup kan? Nah, kita bisa nih joining dua address ini 10 dan 5 untuk melakukan transaksi sebanyak 15 Bitcoin tadi. Jadi kita bisa kontrol nih kita ini aku mau spending dari address yang ini dan ini itu bisa itu. Jadi ada fitur itulah itu. Oke, itu aja mungkin.